Halo sahabat Budik Damper. Saat ini dalam video ini saya mau mengaplikasikan batu zeolit ya. Ini untuk ember-ember kolam ikan saya. Ada 3 ember kolam nila ya. Budik damper nila ada 3 ini. Lalu yang ujung ini adalah budik damper ikan gurame. Ada sekitar 10 ekor ya. Nah 10 atau 5 sampai 15 ekor lah ya. Lalu kemudian saya juga akan mengaplikasikan selain di ember-ember ikan ini juga di bak penampungan. Nah selain untuk filter ya, beberapa waktu yang lalu saya menggunakan batu zeolit untuk bagian dalam filter ya, di sini ya, salah satu komposisi penyaring air di filter. Nah sekarang saya mau mengaplikasikan batu zeolit itu di dalam ember-ember ini ya teman-teman. Ya, ini kemarin saya sudah membeli batu zeolitnya. Ini batu zeolitnya. Saya beli satu pak itu 20.000. Saya beli 2 pak, masih ada beberapa sisa, lalu saya bagi menjadi 5. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari batu zeolit itu, gitu ya? Nah, ini fungsinya. 1. Menetralkan dan meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Jadi kan ikan itu butuh oksigen, sama seperti manusia ya, butuh oksigen untuk hidup. Ikan pun juga sama. Nah batu zeolit ini membantu menetralkan dan meningkatkan kadar oksigen. Karena apa? Karena batu zeolit ini mampu mengikat amoniak yang ada di dalam air. Di amoniaknya itu diserap, dimasukkan di dalam batu itu. Lalu kemudian yang kedua itu menetralkan tingkat pH air dan merangsang pembiakan plankton lebih cepat. Jadi ini dapat menetralkan tingkat pH air dan merangsang pembiakan plankton. Jadi air yang ada di dalam ember-ember ini pH-nya harus netral. Jangan sampai asam, terlalu asam atau terlalu basah, nanti ikannya bisa mati. Lalu yang ketiga itu dapat berfungsi untuk mengganti dan menyerap senyawa-senyawa kimia yang beracun yang hidup di dalam air seperti N2, NH3 dan CO2 ya, seperti amonia gitu-gitu ya, karbon dioksida. Nah itu diikat. Yang keempat itu sebagai controlling terhadap derajat polutan, dan amoniak menjadi menurun yang berasal dari kotoran dan sisa pakan yang tidak terserap dengan baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia punya kemampuan untuk menyerap amoniak, jadi bagus. Lalu yang kelima, memelihara kualitas dan stabilitas air ya, memelihara kualitas dan stabilitas air. Jadi kualitas airnya tetap bagus buat pertumbuhan ikan. Lalu nomor 6, meningkatkan nafsu makan bagi ikan dan serapan terhadap pakan menjadi lebih efektif. Karena nafsu makannya baik, lalu serapan terhadap makanan kepada ikan-ikan itu juga menjadi lebih efektif. Yang ketujuh, menurunkan tingkat mortalitas ikan. Jadi biar mengurangi kematian pada ikan. Dan yang kedelapan ya, supaya kadar atau mutu pakan menjadi meningkat kualitasnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa fungsi dari batu zeolit. Nah batu zeolit ini bisa difungsikan hingga 6 bulan teman-teman, lalu akan habis masa pakainya. Nah agar bisa dipakai ulang, yaitu caranya direbus hingga bau amisnya, bau amoniaknya itu hilang. Dan batu zeolit hanya bisa direbus atau digunakan ulang sebanyak 3 kali. Jadi batu zeolit ini ternyata bisa dicas kembali ya, tapi cuman sampai 3 kali, habis itu nggak bisa dipakai, alias harus dibuang. Nah ini selain untuk ikan nila ya, untuk ikan gurame sebenarnya juga bisa dipakai untuk ikan lele ya. Di sana itu ada ember ikan lele. Yaitu filternya saya juga di dalamnya menggunakan batu zeolit teman-teman.
Ya, jadi itulah kegunaan atau fungsi dari batu zeolit. Nah, sekarang saya akan memasukkan ke dalam ember-ember kolam saya. Nah, ini yang pertama. Ini batu zeolitnya kecil-kecil sekali. Jadi akan saya pakai untuk bak penampungan air ya di sini ya. Dah dimasukkan seperti ini aja. Ya, lalu yang ini kita masukkan ke kolam nila. Ya, kita masukkan di sini. Jangan sampai menindihin ikan, teman-teman ya. Lalu yang ini juga, teman-teman. Ya. Lalu kemudian di kolam guraminya juga ya dimasukkan itu aja, teman-teman. Untuk kolam nilanya. Ya, seperti itu ya. Nanti akan kita lihat apakah ini juga bisa menjernihkan air, kemudian menjaga kualitas air, itu termasuk menjernihkan ya teman-teman ya. Apakah berfungsi dengan baik, kita lihat ya. Sudah saya rendam selama 1 malam juga, jadi semoga aman buat ikan-ikannya. Oke, see you di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.